selamat pagi untuk kamu yang melihat video ini pagi hari dan selamat siang untuk kamu yang melihat video ini siang hari. Oke, baik. Sekarang kita memasuki topik bagaimana respon internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, perlu kamu ketahui, negara yang pertama sekali mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara Mesir ya. Nah, jadi kita membahas di sini khusus negara Mesir ya. Oke, baik, kita lihat di sini ya. Bagaimana pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka yang baru saja dijajah oleh dua negara ini. Lihat, ini ada bendera apa yuk? Bendera negara Belanda dan negara Jepang. Benar sekali ya. Oke, baik, kita lihat bahwa kemerdekaan Indonesia atau sebuah kemerdekaan tidak berarti apa-apa jika hanya dibacakan teks proklamasi atau hanya pengibaran bendera. Nah, kemerdekaan itu akan berarti jika diakui oleh negara-negara lainnya ya, secara de facto dan de jure. Oke? Nah, kita lihat negara-negara yang mengakuinya tadi adalah negara Mesir yang pertama sekali. Nah, pada tanggal 22 Maret 1946 ya, 1946 ada negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yaitu negara Mesir. Nah, sini kita lihat ya, ini ada peta. Ya, di sini adalah peta negara Mesir. Oke, kira-kira ya kan, apa alasan Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia? Nah, Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia itu dikarenakan adanya unsur agama yang sama ya, di mana Mesir juga merupakan negara yang berbentuk republik dengan mayoritas penduduknya adalah beragama Islam. Oke? Nah, atas dasar kesamaan unsur inilah yang juga menjadi salah satu faktor ya, faktor kedekatan dan terjalinlah hubungan baik antara Indonesia dengan Mesir. Oke, paham ya? Jadi karena ada unsur kesamaan, kita pun misalnya berteman begitu ya kan, kayaknya saya sama prinsip saya dengan dia, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita klop gitu ya. Nah, itu dia, kesamaan unsur ini membuat negara Mesir mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian apalagi di sini kita lihat bagaimana peran tokoh internasional atau peran tokoh nasional ya. Nah, peran tokoh nasional di mana Mesir di sini dikatakan tercatat sebagai negara pertama yang mengakui proklamasi, ya kan? Nah, hal ini juga tidak terlepas dari adanya kedekatan emosional tokoh-tokoh nasional. Salah satunya adalah Sultan Syahrir, ya kan? Kemudian Muhammad Nasir dan Haji Agus Salim. Nah, pada tanggal 17 Agustus 1945, ya, mereka menjalin suatu kekerabatan dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam di Mesir seperti Hasan al-Banna. Jadi tokoh-tokoh ini menjalin kedekatan. Nantinya adanya organisasi pergerakan Islam di Mesir yang dikenal dengan gerakan Ikhwanul Muslimin yang juga turut memperjuangkan kemerdekaan bumi-bumi Islam yang lainnya. Oke? Nah, sampai di situ tokohnya. Oke, selain itu ternyata mereka ini membentuk panitia perkumpulan kemerdekaan Indonesia di negara-negara Timur Tengah. Ya, di negara-negara Timur Tengah. Di sini dikatakan mereka berperan seperti layaknya duta besar dengan menjalin komunikasi dengan para pemimpin negeri liga-liga Arab ya. Oke. Nah, dan menghasilkan dukungan yang sangat kuat kepada Indonesia. Oke. Nah, kita lihat ya. Lalu begitu informasi kemerdekaan Indonesia disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia, maka pemerintahan Mesir mengirimkan langsung Muhammad Abdul Mun. Kemana dikirimkan? Nah, dia itu adalah selaku konsulat jenderal Mesir yang berada di Bombay, India, lalu dikirimkan menuju Jakarta, di mana pada saat itu wilayah atau ibu kota negara adalah Yogyakarta, ya kan? Nah, untuk apa dikirimkan? Yaitu menembus blokade Belanda untuk menyampaikan dokumen resmi pengakuan Mesir kepada Republik Indonesia. Itu dia ya. Nah, kita lihat juga di sini. Nah, setelah Mesir mengirimkan konsul jenderal mereka ke Indonesia, pengakuan Mesir terhadap Indonesia diperkuat dengan ditandatanganinya
perjanjian persahabatan antara Indonesia dengan Mesir. Oke, antara Indonesia dengan Mesir, ya kan? Nah, di mana terjadi itu di Kairo, ya. Penandatangan persahabatan antara Indonesia dan Mesir itu terjadi di Kairo. Paham ya? Nah, kita lihat juga di sini, ini adalah peta, ya. Jadi selain dukungan yang diberikan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia, Liga Arab juga turut mendukung, disebabkan karena persaudaraan sesama Islam tadi. Oke. Nah, kemudian keputusan resmi, ya, berdasarkan dokumen yang tadi diberikan pada tanggal 18 November 1946 menganjurkan kepada semua negara-negara Liga Arab mengakui Indonesia sebagai negara merdeka yang berdaulat. Oke, yang berdaulat, ya kan? Nah, jadi kita lihat di sini, ini presiden pertama kita, ya, Soekarno. Nah, jadi pemerintah Indonesia di dalam ini, Soekarno langsung mengirimkan delegasi Indonesia ke Mesir pada tanggal 7 April 1946. Oke, sebagai rasa terima kasihnya terhadap negara Mesir, ya. Pengiriman delegasi Indonesia ini pada tanggal tersebut menjadikan delegasi pertama yang dilakukan pemerintahan Republik Indonesia ke luar negeri setelah merdeka. Oke. Nah, di sini ada pernyataan dari Sultan Syahrir atas dukungan negara-negara Arab yang diungkapkan dalam harian, ya, atau dalam media. Oke, pada 5 Oktober 1947. Nah, di sini bisa kamu baca, ya. Nah, selanjutnya bagaimana aksi Belanda, ya, bagaimana aksi Belanda melihat proklamasi kemerdekaan Indonesia dan melihat pengakuan negara internasional terhadap negara Republik Indonesia. Jadi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang sudah mendapatkan juga pengakuan, ya, pada tanggal 22 Maret 1946, pihak Belanda tidak begitu saja tinggal diam atas tindakan Indonesia ini. Ternyata mereka melakukan yang namanya agresi, ya, agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Oke, 1947. Nah, lalu kita lihat bagaimana tindakan pemerintah Indonesia atas aksi dari Belanda tadi. Ketika Belanda melancarkan aksi militernya, delegasi Indonesia yang masih berada di Timur Tengah segera menghubungi pemerintah Mesir, ya, dan mencari dukungan, oke, dan mencari dukungan dengan juga negara-negara Arab tadi. Nah, lalu kepala negara Arab berupaya menyokong perjuangan Indonesia. Delegalis Indonesia melakukan perlawanan dengan cara menjalankan politik bumi hangus, ya kan? Yaitu kami akan merasa lebih baik negeri kami hancur daripada hidup tentram sedang kemerdekaan Indonesia kehormatan kami diinjak-injak. Makanya nanti ada peristiwa heroik, ya, banyak nanti peristiwa heroik pasca kemerdekaan Indonesia. Misalnya ada peristiwa Bandung Lautan Api, itu bumi hangus namanya. Artinya sebelum Belanda menempatin itu, lebih bagus saya hanguskan. Jadi dibakarlah Bandung bagian utara, itu dia, ya. Kemudian ada peristiwa-peristiwa lainnya di beberapa daerah, di Surabaya, kemudian di Medan, ya, di Medan itu dikenal dengan Medan Area. Oke. Nah, kemudian ada banyak lagi di berbagai daerah, Ambarawa dan sebagainya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, oke? Nah, itu dia tindakan pemerintahan Indonesia. Lalu kita lihat bagaimana kontribusi Mesir terhadap Indonesia, ya. Bagaimana kontribusi Mesir? Jadi kontribusi konkret dari Mesir pasca agresi militer Belanda yang pertama pada tanggal 21 Juli 1947, ya. Jadi pada tanggal 9 Agustus nanti kapal Volendam milik Belanda pengangkut serdadu dan senjata telah sampai di Port Said. Kemudian ribuan penduduk dan buruh pelabuhan Mesir, terutama dari aktivitas Ikhwanul tadi, ya, organisasi tadi, berkumpul di pelabuhan itu. Mereka menggunakan puluhan motorboat dengan bendera merah putih berkeliaran di permukaan air. Jadi seperti pawai gitu, ya, seperti pawai. Nah, mengejar dan menghalau motor-motor boot perusahaan asing ingin menyuplai air dan makanan untuk kapal Volendam tadi, ya kan? Kapal itu adalah milik Belanda yang nanti mereka
kapal tadi berusaha melewati terusan Suez hingga kembali ke pelabuhan. Oke, nah kira-kira itulah respon negara Mesir. Nah, kita lihat Mesir mengakui Indonesia, ya mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto dan de jure. De facto dan de jure itu berbeda ya. Kalau pernyataan de facto, pengakuan de facto itu berarti pengakuan terhadap suatu fakta, pengakuan sementara yang diberikan negara lain dalam hal untuk mengadakan hubungan dengan negara yang akan diakui. Sementara kalau ini ya pengakuan de jure merupakan pengakuan yang bersifat yuridis dan tidak dapat ditarik kembali ya, tidak dapat ditarik kembali. Oke. Jadi di sini kita lihat bagaimana sidang Dewan Keamanan PBB terhadap pengakuan yang diberikan Mesir secara de facto kepada Indonesia pada tanggal 22 Maret. Tapi secara de jure ya kan, kita lihat kapan diakuinya secara de jure tadi tanggal 18 November. Oke. Itu dia kira-kira respon negara Mesir. Di sini kita lihat bagaimana juga respon negara Arab lainnya atau Liga Arab terhadap kemerdekaan Indonesia, ya kan? Jadi setelah Raja Farouk yaitu pemimpin Mesir tadi ya dengan tegas dan de facto mengakui Indonesia yang sebelumnya Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Hal itulah yang membuat semangat juga kalangan panitia pusat Indonesia segera bernegosiasi dengan seluruh negara-negara Liga Arab, ya kan, Liga Arab yang ikut nanti yang mengikuti jejak Mesir ya yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka ya. Akhirnya juga nanti sejumlah negara turut serta mengikuti jejak Mesir. Oke. Ada Lebanon, Syria, kemudian ada Irak, ada Yaman ya. Ada Irak, ada Yaman. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah kondisi saat ini hubungan antara negara Indonesia dengan negara Mesir tidak hanya sebatas pada periode kemerdekaan itu saja, namun hingga kini keduanya terus menjalin hubungan baik di segala bidang. Hubungan baik antara Indonesia dengan Mesir dan negara-negara Arab diperkuat lagi atas dasar keagamaan dan persaudaraan serta kekeluargaan. Oke, kita lihat ini. Ya, sampai sekarang juga itu pada masa Insinyur Soekarno, juga pada masa Presiden Jokowi saat itu ya. Saat ini juga Presiden Jokowi juga tetap menjalin hubungan baik dengan negara Mesir dan negara Arab lainnya. Oke, baik. Untuk itulah topik ini cukup sampai di sini ya. Saya harap kamu memahami dan kamu mengetahui bahwa perjuangan Indonesia tidak begitu saja ya, tidak hanya sekedar cukup membaca teks proklamasi atau cukup dengan mengibarkan bendera merah putih, tidak ya. Jadi kita butuh juga pengakuan dari internasional. Nanti juga mengikut negara-negara lainnya di topik selanjutnya. Oke, kira-kira paham ya sampai di sini. Nah, di sini ada gambar Sultan Syahrir ya. Dia mengatakan hidup yang tak diperjuangkan tak dapat dimenangkan. Jadi untuk kamu juga ya, hidup itu harus diperjuangkan, sekolah itu harus diperjuangkan. Semangat terus belajar ya. Perjuangkan sekolahmu supaya kamu dapat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai nanti kita dijajah kembali oleh negara lain. Oke? Baik, cukup ya penjelasan saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi dan selamat siang juga untuk kamu apabila melihat video ini siang hari. Oke, sampai jumpa.